Selamat 1, 2, 3. Selamat datang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 berpikir komputasional. Di sini kita akan menjelaskan codingan Python mengenai CS7, mengenai case study 7. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Shan Muhammad Syauki. Nama saya Nafid Zaki Maulana. Nama saya Muhammad Nafal Rafi Asgur. Dan nama saya Muhammad Mifzal Al-Ahza. Selanjutnya kita akan menuju sesi penjelasan Python-nya. Baik, di sini ada Python dari kelompok kita. Sini kita sudah menyesuaikan dengan case study yang sudah kita pernah buat, yaitu for you page dari sebuah e-commerce. Di sini ada bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah sebuah OOP atau Object Oriented Programming. Di sini ada sebuah class yang di mana class ini akan menyatakan sebuah user, di mana dalam user ini ada sebuah fungsi yang berguna untuk dia akan memanggil atribut-atribut yang ada di dalam sini. Di mana nanti atribut-atribut di sini dapat diganti sesuai dengan yang user input. Lalu di sini ada fungsi yang kedua dari kelas ini, yaitu kita dapat mengecek budget dari input dari user gitu. Kayak misalnya di sini kita lihat ada kondisional, yaitu kalau harga barang kurang atau sama dengan 100.000, dia bakalan dibilang murah gitu. Kalau terus juga kalau dia 100.000 kurang dari harga barang kurang dari atau sama dengan 500.000, dia akan sedang, dan sampai sini lebih dari 500.000 adalah mahal. Dari sini ada OOP yang kedua, itu untuk kita mengklasifikasikan sebuah item, di mana nanti di sini ada fungsi yang mengandung atribut self, nama kategori dan harga dari item yang akan kita cari gitu. Selanjutnya ada fungsi rekomendasi. Fungsi rekomendasi ini berguna untuk mencari item-item apa saja yang cocok untuk user mana. Jadi di sini pertama kita pakai looping di in users. Nanti semua user-user yang terdaftar itu dimasukkan ke dalam sebuah array namanya users. Jadi nanti kita looping di array itu. Dan kalau ada variabel musiman itu nilainya 1, itu akan merekomendasikan item event ke semua user. Dan selanjutnya akan menjalankan looping di dalam array item. Jadi nanti semua itemnya akan dimasukkan ke dalam array items, dan jika kategori itemnya sesuai dengan riwayat pembelian dan riwayat pencarian user, maka akan direkomendasikan ke user tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian input usernya. Nah, diawali dengan kita akan membuat variabel array dengan nama user yang di sini masih kosong. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi variabel jumlah user yang akan nanti ini sebagai parameter pengoperasian looping pada input user. Nah, setelah ini ditanya masukkan jumlah user. Nah, setelah kita menginputkan jumlah user, maka fungsi akan berjalan for i in range, maka loopingan akan mengerjakan sebanyak berapa kali tergantung dari banyaknya jumlah user tersebut. Dari situ akan ditanya berupa riwayat pembelian usernya, riwayat pencarian usernya, dan preferensi harga pada usernya. Yang di sini ditulisnya adalah yang di sini akan kita inputkan sebagai murah, sedang, atau mahal. Di atasnya nanti sudah ada keterangan harganya ya. Nah, setelah kita telah menginput semuanya, inputan ini akan dimasukkan ke dalam array yang telah kita buat sebelumnya yang berada di atas. Yang nanti array dari user tersebut akan
dioperasikan pada fungsi yang di atas, sebelum yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada item-item. Ini adalah item, kami membuat item sampai 15. Item ini adalah sebuah variabel dan kami membuat sesuai dengan kategori yang kami bikin, yaitu ada 3. Contohnya di sini ada kategori pakaian, di mana yang pertama ada baju kemeja masuk ke dalam kategori pakaian murah karena harganya murah. Lalu item kedua adalah baju polo masuk ke dalam kategori pakaian sedang dengan harga sedang. Lalu item ketiga yaitu baju PNS masuk ke dalam kategori pakaian mahal. Begitu sampai item ke-15 ini. Lalu kami membuat list lagi, list items. Ya, ini semua dari item 1 sampai item 15 dijadikan list. Lalu kami membuat juga musiman ini. Musiman ini ada di atas tadi yang fungsi rekomendasi, di mana integer yang direkomendasi. Nah ya, if musiman sama dengan 1, maka akan di print rekomendasi item event ke user ID. Tapi jika inputnya tidak 1, maka tidak direkomendasi. Lalu setelah itu yang terakhir ada fungsi rekomendasi. Fungsi rekomendasi akan dimunculkan mana user sama dengan users yang tadi dibuat dengan integer dan item adalah yang ini. Sekian dari kelompok kami. Baik, di sini kami akan mencoba untuk menjalankan kode yang sudah kami buat. Oke. Sini kita akan menganggap bahwa ada 3 orang yang akan membeli, sama seperti waktu kita membuat PowerPoint saat itu. Nah, di sini kita user pertama, keyword beli user. Ini kita akan menyesuaikan dengan item atau menyesuaikan dengan kategori item. Misalnya reward beli user itu seperti misalnya sepatu. Nah, sepatu. Nah, terus kalau misalnya user akan mencari sebuah pakaian. Nah, lalu kita akan disuruh memilih budget dari user tersebut. Misalnya sedang. Lalu user 2 akan ditanya yang sama, saya akan kita coba dengan hal yang sama saja. Tapi dengan ini yang berbeda. Lalu user ketiga, ini juga akan sama. Nah, lalu dia akan mengambil yang murah. Nah, jika kita mengaktifkan musiman dengan klik 1, maka nanti kita akan mendapatkan output seperti ini. Di mana musiman atau tidak, karena kita menjawab 1, maka kita akan merekomendasikan item event ke setiap user, karena item musiman ini akan direkomendasikan ke setiap user jika item musiman tersebut sedang berlaku atau misalnya sedang berjalan dalam musim tersebut. Lalu di sini karena karena user 1 itu mengambil rekomendasi yang sedang, di mana baju polo itu berharga 250.000, yang di mana itu adalah di dalam kategori sedang di antara 100.000 hingga 500.000, maka dia akan direkomendasikan ke user 1. Dan segitu pula item-item lainnya, seperti sepatu adudu, lalu ada baju PNS, dan baju kemeja yang akan direkomendasikan ke setiap usernya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Jika ada benar, itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.